Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pada hari ini kita kembali belajar tentang Al-Qur'an hadis, itu kelas 11, semua jurusan. Nah, hari ini kita mempelajari tentang itu bab 2 ya. Bab 2 itu judulnya hidup lebih damai dengan mujahadah. Kemudian yang kedua dengan husnuzan, dan yang ketiga dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi judulnya ini tentang bagaimana supaya orang tersebut bisa mendapatkan hidup yang lebih damai. Nah, judul ini sangat efektif, sangat baik sekali. Karena kan setiap orang menginginkan hidup itu damai, tentram. Nah, kemudian di situ ada syaratnya. Itu pertama mujahadah. Mujahadatun nafsi namanya. Bersungguh-sungguh. Kalau bahasa kita bersungguh-sungguh. Ulet, tekun, itu mujahadah. Banyak Al-Quran, ayat di dalam Quran menyuruh tentang bagaimana kita itu supaya bersungguh-sungguh, supaya ulet, kuat dalam berjuang. Nah, terlebih kita seorang santri misalnya, ya tentunya itu sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam berusaha. Jadi mujahadah ini ada hubungannya dengan usaha ikhtiar. Nah, banyak contoh tentang mujahadah ini. Di Quran dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sungguhnya mereka yang beriman kemudian berhijrah zaman Rasulullah ini, wajahadu bi amwalihim, mereka mau berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Jadi jihad atau bersungguh-sungguh ini ada dua macam. Pertama, berjihad bersungguh-sungguh dengan harta, dan yang kedua dengan jiwa raga, dengan tenaga maksudnya lah. Nah, fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, memang ayat ini tentang perang asalnya. Nah, sekarang ini kan perang tidak ada lagi. Nah, kemudian di situ ada ayat walladzina awaw wan nasaru, menolong agama Allah. Jadi menolong agama Allah ini dengan berbagai cara. Dengan harta misalnya kita menolongi, membantui pondok pesantren misalnya. Atau membantu mendirikan masjid misalnya. Itu juga termasuk bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan tenaga. Nah, dengan pikiran juga termasuk. Artinya bagaimana memberikan pemikiran, memberikan arahan, bimbingan kepada hal-hal yang baik dalam agama. Itu juga termasuk jihad atau bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut ayat tersebut lah. Nah, kemudian di situ berkenaan tadi dengan masalah mujahadun nafsi, bersungguh-sungguh dalam mujahadatun nafsi. Ini maksudnya mengendalikan hawa nafsu. Nah, jadi di dalam hidup ini kita tak lepas daripada mujahadatun nafsi, mengendalikan, mengarahkan kepada yang benar. Contoh yang lain mungkin banyak lagi.
Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qal hujibat an-naru bisyahawat wa hujibat al-jannatu bil makarih. Hadis rawahul Bukhari. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan hawa nafsu, kecenderungannya senang, berpuya-puya, bersenang-senang saja. Nah, itu kata Rasulullah SAW, neraka dikelilingi oleh hal-hal seperti itu. Nah, sementara surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi. Artinya banyak yang tidak nyaman. Nah itu. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW ini, kita sangat disuruh, bahkan mungkin wajib kita, bagaimana mengendalikan hawa nafsu agar lebih terarah kepada hal-hal yang baik saja. Kemudian dalam ayat lanjutannya surah Al-Hujurat, yaitu qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Ini berkenaan dengan husnuzan. Jadi kita dalam bermasyarakat, dalam bergaul, tentu harus bisa menjaga diri, harus bisa menjaga hati. Bagaimana supaya tutur kata kita jangan sampai menyakitkan orang lain. Karena kalau kita menyakitkan orang lain, itu artinya kita sudah menzalimi orang lain, dan itu berdosa. Termasuk juga kita sangka-sangka jahat kepada orang lain yang tidak ada alasannya. Nah, maka karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Jauhi prasangka buruk itu. Kemudian wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, kenapa? Kan setiap orang itu punya kekurangan, punya kesalahan. Kita pun juga punya seperti itu. Kita punya kekurangan, punya kesalahan. Maka kita tidak boleh mencari kesalahan, kekurangan orang lain. Nah, kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'da. Nah, kata Allah juga jangan suka menggunjing, menggibah, mencari kesalahan orang lain, menggunjing, mencari-cari hal-hal yang kaibannya misalnya. Nah, itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran ini. Bahkan dikatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula hami akhi. Kalau kamu melakukan itu, kata Allah, apakah kamu suka? Nah, maukah kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, bangkai pastinya kan? Nah, ini kan tentu sangat jijik sekali. Jadi kita kalau senang menggunjing, senang menyangka orang, mencari kesalahan orang lain tanpa alasan yang tepat, maka kita seperti seolah-olah memakan bangkai saudara kita. Tentu kamu merasa jijik, kata Allah. Fakarihtumu. Karena itu wattaqullah, maka takwalah kepada Allah, maksudnya hindari perbuatan-perbuatan tercela tersebut. Jadi kita usahakan sedapat mungkin menyangka orang dengan sangkaan yang baik, walaupun kita melihat keaibannya, kita tutup keaibannya itu, kecuali diperlukan dalam keterangan saksi misalnya, baru boleh. Nah, kalau tidak perlu, sembunyikan saja. Kalau kita melihat keaiban orang lain, jangan dibicarakan, jangan digunjing, jangan digibah. Innallaha tawwabur rahim. Dan Allah itu maha menerima taubat, maha penyayang bagi hamba-hambanya. Para santri yang berbahagia, jadi hadis dan ayat Quran tersebut menjelaskan kepada kita bahwa semestinya kita itu berusaha, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Apapun yang bisa kita lakukan dengan benar, dengan baik, dan berusaha. Itu namanya jihad, bersungguh-sungguh. Misalnya kita salat misalnya. Nah, apalagi subuh.
itu memerlukan jihad yang luar biasa. Tanpa jihad, tanpa kesungguhan, susah untuk bangun itu subuh. Apalagi tahajud tengah malam misalnya, itu memerlukan kesungguhan. Tanpa kesungguhan yang benar-benar, tanpa kesungguhan, tanpa keulitan, tidak mungkin bisa terlaksana sebuah kebaikan. Kemudian yang kedua tadi tentang husnuzan. Nah, kita disuruh sangka baik dengan orang, dengan siapapun. Jangan menilai luarnya saja. Nah, kadang-kadang kita kan banyak sekali menilai orang dari luarnya saja, padahal belum tentu. Oleh karena itu sekali lagi mari kita jaga perasaan kita, jaga hati kita, selalu berhusnuzan kepada orang. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah SAW berkata, "Ana inda zanni abdi bi, falyazunna bi ma syaa." Hadis rawi Ahmad. Rasulullah SAW berkata dalam sebuah hadis qudsi, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berkata, saya berada atau saya tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maka berpersangkalah kepadaku, terserah dia. Nah, jadi ini hadis seolah-olah menawarkan kepada kita, kita disuruh bahkan wajib sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sangka baik dengan Allah, maka Allah pun akan berikan terbaik kepada kita. Tapi kalau kita sangka tidak baik kepadanya, maka kemungkinan besar hal yang tidak baik pun akan tertimpa kepada kita. Begitu pula dengan makhluknya. Kita disuruh bersangka baik kepada makhluknya, terlebih kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis selanjutnya, An Abi Hurairah, qala Rasulullah sallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Hadis rawahul Tirmizi. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim yang benar-benar seorang muslim adalah orang yang mana muslim lainnya, saudara muslim lainnya, selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya apa ini? Nah, maksudnya begini, dia tidak terganggu oleh saudara muslim yang lain, atau muslim tersebut tidak mau mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Artinya apa? Ini saling menjaga. Menjaga lisan, menjaga tangan atau anggota tubuh daripada menzalimi, menyakiti orang lain. Kadang-kala kita berkata, tutur kata kita kasar kepada orang lain, orang bisa tersinggung. Apalagi sengaja menyinggung dia. Nah, ini kan sudah mengarah kepada hal-hal yang tercela. Jadi lisan saja pun harus dijaga. Karena dengan lisan itulah kadang-kala orang bisa menilai. Tutur kata yang baik itu menampilkan pribadi yang baik. Terlebih dengan tangannya. Kalau tangannya jahat, memukul orang misalnya, apalagi membunuh orang, nah ini sudah tanda bahwa seorang muslim itu adalah muslim yang tidak baik. Jadi Rasulullah memberikan arahan, memberikan bimbingan kepada umatnya, termasuk kita semua tentunya, agar bisa menjaga lisan, menjaga tangan, anggota tubuh daripada menyakiti orang lain, terlebih kepada sesama muslim. Kenapa? Karena dalam sebuah ayat di Quran juga dikatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
Nah, kita dilarang menyakiti sesama muslim karena kan orang muslim itu bersaudara. Orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minun akhwatun. Mukmin itu bersaudara, fa aslihu bain akhawaikum. Maka semestinya harus damai. Tidak ada terjadi sengketa. Tidak ada terjadi perkelahian, percekcokan sama muslim utamanya. Kenapa? Wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena menandakan kalau kita sudah damai, tentram, nah, itu berarti rahmat Allah akan diberikannya. La'allakum turhamun. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan ini, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan juga dalam buku Al-Quran hadis ini, katanya ukhuwah Islamiyah itu terbagi 3. Pertama, ukhuwah diniyah, persaudaraan karena agama. Sesama muslim itu kan sama agama. Jadi hadis yang di atas tadi, man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Nah, itu berdasarkan ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah diniyah karena persaudaraan agama. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, bersaudara karena bangsa. Nah, seperti kita orang Banjar dengan orang Jawa, dengan Madura dan sebagainya, itu kan bukan nasab, tapi satu persaudaraan dalam sebuah bangsa atau dalam sebuah negara. Tidak ada saudara, tidak ada keluarga misalnya, tapi kita satu bangsa, satu kampung. Nah, sama saja. Itu namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena kebangsaan atau karena negara. Terus yang ketiga, katanya beliau lagi dalam buku ini, ukhuwah insaniyah, karena persaudaraan semanusia ini lebih luas lagi. Ini tentunya seluruh dunia ini. Yang pertama karena agama, yang kedua karena bangsa, dan yang ketiga karena sesama manusia. Apakah dia orang manapun? Misalnya dia orang Malaysia, orang Filipina, atau orang Brunei. Nah, mereka saudara kita, ya saudara kita. Tapi karena insaniyah, sesama manusia. Nah, jadi kita diharuskan, bahkan diwajibkan dalam agama saling menjaga persaudaraan ini agar tidak terjadi persengketaan, agar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang akhirnya bisa terjadi perkelahian, percekcokan, bahkan perang. Nah, kenapa? Karena tidak bisa menjaga lisan, atau karena tingkah laku yang kurang baik, atau ada hal-hal yang tidak bagus ditampilkan sehingga orang bisa tersinggung. Nah, bisa itu memicu kerusakan, memicu perkelahian dan sebagainya. Nah, dalam hadis juga dikatakan dari Abi Musa al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan, rawahu at-Tirmizi. Dari Abi Musa al-Ash'ari, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, karena persaudaraan tadi itulah, maka diharapkan bisa menguatkan satu dengan yang lainnya, seperti bangunan. Tanpa saling menguatkan akan rubuh. Makanya itu ada kata-kata, bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Itu kan peribahasa. Dan itu betul. Artinya apa? Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya semestinya bersatu. Ya, jangan saling melecehkan, jangan saling mencari kesalahan, jangan saling singgung menyinggung.
Kita ini kadang-kala sedikit saja kesalahan diungkit-ungkit. Padahal itu sangat berbahaya. Itu akan terjadi perpecahan. Sementara Islam menganjurkan persatuan. Terlebih kita antar muslim, antar mukmin sangat dianjurkan, sangat disuruh, bahkan diwajibkan untuk bersatu dalam kebaikan. Kata beliau, persaudaraan akan menjadikan kehidupan yang harmonis. Harmonis artinya apa? Nyaman, tentram, damai, tidak ada sengketa. Kenapa? Karena di sana ada saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan persatuan, saling membantu, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tidak egois. Itulah dalam Islam. Nah, karena itu dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Iyyakum wazanna fa inna zanna aqdabul hadis, wala tajassasu, wala tabaghadu wa kunu ikhwana, wala yakhtubu ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yankiha aw yatruk." Hadis riwayat Bukhari. Hadis daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tinggalkanlah oleh kalian prasangka yang tidak baik. Karena itu akan menyebabkan ungkapan yang paling dusta," kata beliau. "Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian. Jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya hingga dia menikahinya atau meninggalkannya." Nah, jadi di sini poinnya apa? Kita disuruh meninggalkan prasangka yang buruk kepada orang lain. Karena itu akan mengakibatkan ada dusta di sana. Jangan mencari-cari keaiban orang lain, walaupun ada. Nah, wa kunu ikhwana. Hendaklah kalian bersaudara. Tidak pecah. Baik sangka. Kemudian di akhir hadis kata Rasul, janganlah di antara kalian meminang orang lain sebelum selesai masalahnya. Nah, ini maksudnya begini. Kita tidak boleh meminang sementara dia belum ada penyelesaiannya. Sama dengan kita membeli barang misalnya. Ada orang, kita ada, dia mau, kita mau. Nah, kita harus lihat dulu siapa yang lebih dulu. Kalau dia lebih dulu, maka habiskan dulu pembicaraannya, baru kita. Tidak boleh kita nyelonong begitu saja, tidak boleh. Itulah yang diharapkan kepada seluruh umat Islam, utamanya kita sebagai santri. Tentunya bagaimana kita bisa bermujahadah, bisa berprasangka baik, dan bisa melakukan ukhuwah Islamiyah secara benar menurut ajaran Islam. Inilah kira-kira yang bisa sampaikan sementara. Nanti kita sambung lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya pada bab 3 insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.